Seorang senator Rusia terkemuka telah berjanji bahwa Vladimir Putin akan datang membantu Cina jika berperang memperebutkan Taiwan. Tetapi Vladimir Zabarov, wakil ketua pertama Komite Internasional di Dewan Federasi Rusia, mengatakan dukungan Kremlin akan ditawarkan dengan pengertian bahwa Beijing akan menunjukkan dukungan dalam bentuk barang untuk perang di Ukraina, mengutip Daily Mail. Putin dan Presiden Cina Xi Jinping tampaknya telah membina hubungan dekat dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi ada kekhawatiran di Moskow bahwa Beijing sejauh ini menolak untuk secara terbuka mendukung operasi militer khusus. Kremlin yang diluncurkan pada 24 Februari itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Cina dan Taiwan. Setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi melakukan kunjungan diplomatik tanpa pemberitahuan ke negara pulau yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim Beijing sebagai miliknya. Sekutu dekat Putin, Zabarov, menjelaskan bahwa Rusia siap mendukung Cina dalam konflik apapun atas pulau yang disengketakan Taiwan, sebuah langkah yang akan mengkonsolidasikan aliansi anti-baratnya. Saya yakin dalam hal ini, Cina mengharapkan bantuan tertentu dari Rusia karena akan sulit bagi Cina untuk menghadapi Amerika Serikat tanpa dukungan Rusia. Katanya, terkadang ini adalah permainan peluang dan konflik dapat berkembang menjadi perang besar, katanya. Tapi saya pikir Cina berperilaku sangat hati-hati dalam hal ini dengan cara yang sangat terkendali sambil terus membangun potensi pertahanannya, Zabarov menyimpulkan. Zabarov membuat klaimnya saat Cina mengutuk keras kunjungan Pelosi ke Taiwan dan meluncurkan latihan militer besar-besaran yang akan membuat lalu lintas udara dan laut terputus karena latihan tembak-menembak ekstensif yang melanggar perairan Taiwan. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, mencap perjalanan pembicara sebagai lelucon dan mengulangi ungkapan yang banyak digunakan oleh diplomasi Cina bahwa mereka yang bermain api akan binasa karenanya. Pekan lalu Perdana Menteri Cina Xi Jinping menggunakan ekspresi yang sama dalam panggilan telepon dengan Presiden AS Joe Biden. Rabu pagi Kementerian Luar Negeri Cina mengecam Pelosi karena dengan berani melanjutkan perjalanan yang masih belum dikonfirmasi hingga Senin. Mengklaim itu secara jahat melanggar kedaulatan Cina dan secara terang-terangan terlibat dalam provokasi politik. Ini membuktikan sekali lagi bahwa beberapa politisi AS telah menjadi pengacau hubungan Cina-AS, kata pernyataan itu. Sementara itu, latihan militer Beijing dimulai Selasa dengan latihan tembak-menembak di dalam dan sekitar Selat Taiwan yang akan berlanjut hingga Minggu. Latihan skala besar berlangsung di 6 lokasi di seluruh negeri. 3 diantaranya melintasi perairan teritorialnya yang hari ini disebut Taipei sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma internasional. Pengiriman dan lalu lintas udara juga akan ditutup di daerah-daerah itu dalam jumlah yang sama dengan blokade karena para ahli mengatakan Beijing sedang melatih kemampuannya untuk memutuskan pulau itu dari dunia luar jika terjadi perang. Dalam pidato singkat selama pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, minggu ini Pelosi mengatakan, hari ini dunia menghadapi pilihan antara demokrasi dan autokrasi. Dia juga berterima kasih kepada anggota parlemen AS berusia 82 tahun karena mengambil tindakan nyata untuk menunjukkan dukungan setia AS untuk Taiwan pada saat krisis ini. China menanggapi kedatangan Ketua DPR Nancy Pelosi dan anggota parlemen AS lainnya ke Taiwan dengan serangkaian latihan perang. Militer Taiwan mengatakan akan menanggapi secara rasional serangkaian latihan perang China yang dijadwalkan akan dimulai pada Kamis sehari setelah Pelosi ke Taiwan. Dalam beberapa menit setelah kedatangan Pelosi di Taipei pada Selasa malam waktu setempat, kantor berita resmi China, Xinhua, menerbitkan sebuah peta yang menunjukkan rencana latihan militer di 6 lokasi di sekitar Taiwan, termasuk di perairan teritorialnya. Satu zona ditandai hanya 9 mil laut di lepas pantai barat daya pulau itu. Melansir Newsweek, Rabu 3 Agustus. Latihan yang dijadwalkan berakhir pada hari Minggu mewakili apa yang bisa menjadi eskalasi ketegangan terbesar dalam hampir 30 tahun. Sejak krisis Selat Taiwan ketiga tahun 1995 dan 1996, ketika pasukan amfibi Cina mengebor di 3 lokasi di lepas pantai daratan dan melepaskan tembakan rudal di dekat pelabuhan utama Taiwan. Sun Lifang, juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, menggambarkan pengumuman Beijing sebagai tidak rasional. Langkah itu membahayakan jalur laut utama dan menantang tatanan internasional, katanya dalam jumpa pers di Taipei pada Rabu. Militer bertekad untuk menjaga kedaulatan nasional dan mampu dan percaya diri dalam tugasnya untuk mempertahankan wilayah kita, kata Sun. Kami akan meningkatkan kewaspadaan kami dengan menjunjung tinggi sikap rasional, mempersiapkan perang dan tidak mencari perang, menanggapi perang dan tidak menghindari perang, dan tidak meningkatkan konflik. Mentalitas hegemonik Partai Komunis Cina untuk menyelesaikan perbedaan dengan kekerasan dan merusak perdamaian dan stabilitas regional tidak membantu citra internasionalnya dan melukai perasaan orang-orang di kedua sisi Selat Taiwan, kata Sun. Dalam sebuah pernyataan di situs web Kementerian, militer mengatakan sedang memantau laut dan langit di sekitar Taiwan dan akan berpegang teguh pada posnya dan menjaga keamanan nasional.
China mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan telah mengajukan protes berulang kali pada pemerintahan Joe Biden yang diklaim memiliki wewenang untuk memblokir Pelosi menjadi pejabat terpilih Amerika paling senior untuk mengunjungi pulau itu dalam 25 tahun. Sedangkan Gedung Putih berpendapat sebaliknya, bersikeras Kongres adalah cabang independen dari pemerintah AS. Laporan media lokal mengatakan, pasukan di pulau-pulau terpencil Taiwan, termasuk yang berada di dekat daratan Cina, telah ditempatkan pada tingkat siaga 2 sejak Selasa, menggambarkan tingkat kesiapan tertinggi kedua di Taipei. Mereka diperkirakan akan mempertahankan level dengan baik setelah keberangkatan Ketua DPR yang dijadwalkan pada hari Rabu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan kepada wartawan di Washington pada hari Selasa bahwa kunjungan Pelosi bukan tanpa presiden dan tidak merusak kebijakan AS untuk mempertahankan hanya hubungan tidak resmi dengan Taiwan. Kirby mengatakan sangat disayangkan bahwa China telah bereaksi dengan cara yang diantisipasi Gedung Putih. AS akan terus mengawasi untuk melihat bagaimana manuver militer China berkembang, katanya. Kirby juga meremehkan keberadaan aset Angkatan Laut AS di Pasifik Barat dekat Taiwan, menggambarkannya sebagai pengerahan terjadwal. Hua Sunying, juru bicara senior Kementerian Luar Negeri China, mengatakan pada hari Rabu bahwa latihan militer yang direncanakan adalah langkah yang diperlukan dan adil untuk secara tegas melindungi kedaulatan nasional. Hua yang juga asisten Menteri Luar Negeri kembali ke tugas pers di Beijing sehari sebelumnya setelah tidak terlihat sejak dia membela posisi China dari mimbar pada 24 Februari, hari ketika Rusia memulai invasi ke Ukraina.